Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa nafusuhum wa jami'il ma'asis nahmatullahi wa ala sifatihi wa taruh jami'in fi kutubi ta'ala wa ala man kasaba jadi hidayah majlisul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun kelawan ngucap asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani dan Kang Maha Welas, Ar-Rahimi tur Kang Maha Asih. Alhamdulillah segala puji lillahi iku tetep kaduane Gusti Allah. Rabbil alamin kang mamerani alam kabeh. Wa bihi nasta'inu lan kelawan Allah amrih pitulung sapa ingsun ala umuri dunya ing atase perkara-perkara dunya wa dini lan perkara agama wa sholalan mugi tambah rahmatin sapa Allahu Gusti Allah wa salama lan keselamatan ala sayyidina ing atase bendoro kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadimin anbiya kang dadi pungkasane para nabi kabeh. Wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi. Ajmaina halis kabehane. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Kiai Musonef mengambil kitab ini atau mengarang kitab ini itu diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah Musonef mengucapkan atau menukil atau menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim, musonef tersebut itu lanjut menulis lafaz hamdalah. Kenapa di sini musonef mengambil kitab ini kemudian diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Karena lafaz Bismillahirrahmanirrahim tersebut itu banyak sekali mengandung siri-siri di antara keutamaan Al-Quran. Karena bismillah tersebut itu juga termasuk yang namanya di dalam umul kitab atau terletak pada surat Al-Fatihah. Ya, karena Quran tersebut yang sebanyak jumlahnya itu 30 juz, itu yang paling afdol dari surat-surat yang lainnya itu adalah Fatihah. Karena Fatihah tersebut itu mempunyai nama, salah satunya yaitu adalah umul kitab atau ibune Al-Quran. Itu seperti di antara keutamaan Bismillah, ya, di situ kita melakukan perkara-perkara yang baik itu harus didasari dengan Bismillah. Kemudian diakhiri dengan kata-kata hamdalah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah sabda Nabi yang mengatakan mamin abdi yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadubu rasasan 'ala nar. Tidaklah seseorang tersebut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali setan tersebut itu meleleh seperti halnya timah yang dibakar di atas api. Ini cuma bismillah. Makanya banyak sekali orang-orang yang di sini kan kita berdakwah di lembaga Nahdlatul Ulama atau di LPNU, itu banyak sekarang yang dingeran itu Jamiah Ruqyah Aswaja. Ketika para rogi, ketika para syuruqyah itu mengeluarkan baik itu masalah penyakit ataupun masalah sihir,
Dia itu mengangkat tangannya sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Dan karena nyetek di dalam hadis ini, tidak usah neko-neko kita membaca Al-Quran. Bismillah itu untuk semua macam penyakit. Contoh lagi ini ya, kita diuji Allah Subhanahu wa taala, ya, tanaman itu entah dengan tikus. Tapi alhamdulillah tandurannya orang. Karena tak tulisi Bismillahirrahmanirrahim sampai 1000 tak tanam nang jerone sawah lagi. Itu sirinya itu seperti itu. Makanya ya, Bismillah tersebut itu kita tidak tahu maknanya yang sebetulnya fungsinya untuk apa saja, tapi insya Allah untuk segalanya karena termasuk di dalam umul kitab. Alhamdulillah sebagai kebehane puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah musannif itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musannif tersebut itu mengucapkan hamdalah. Yang dimaksud alhamdulillah itu apa? Aimusana bi kalamil jamil, yaitu memuji dengan ucapan-ucapan yang sangat sempurna. Berarti ucapan yang paling sempurna pujian itu cuma alhamdulillah. Jangan remehkan alhamdulillah juga. Karena alhamdulillah ini pujiannya paling sempurna. Pujian paling sempurna yaitu mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Alhamdulillah saya diberi kesehatan. Alhamdulillah saya bisa hadir di majelis Rijalul Ansor, ya, di PA Sesombong ini. Alhamdulillah. Ya, dari musonnya ini memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti hakikat pujian kan itu ada 4. Yang pertama adalah qadim ala qadim. Qadim ala qadim itu apa? Qadim ala qadim tersebut itu ketika Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya sendiri. Itu yang paling hebat, itu zatnya Allah. Allah tersebut itu memuji kepada zatnya sendiri. Saya berkuasa. Saya yang bisa menciptakan alam dan seisinya. Saya yang menciptakan manusia. Saya yang menciptakan makhluk. Saya menciptakan jin dan lain sebagainya. Itu Allah. Makanya manusia tersebut itu tidak boleh yang namanya sombong atau takabur. Ya. Si takabur boleh itu Allah. Karena Allah tersebut itu yang pantas dipuji. Itu yang pertama ya. Yang pertama kan katanya pujian tersebut itu ada 4. Ya, yang pertama adalah qadim ala qadim, yaitu Allah itu memuji zatnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah qadim ala qudus. Ketika zatnya Allah itu memuji kepada ciptaannya sendiri. Contohnya kepada Nabi Muhammad. Allah itu memuji kepada Nabi Muhammad, ini loh ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan yang lain, yaitu Allah menciptakan Nur Muhammad, kemudian diciptakan sebagai Khatamil Anbiya wal Mursalin tadi. Setelah seperti itu, kemudian yang ketiga adalah Qudus ala qadim. Qudus ala qadim tersebut ketika manusia itu memuji kepada Allah. Qudus ala qadim itu manusia memuji kepada Allah. Contohnya seperti ini ya, seperti musonef, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Itu hamba itu memuji kepada Tuhannya atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi serendah-rendah pujian tersebut yaitu yang keempat, yaitu Qudus ala Qudus, ketika manusia memuji kepada manusia yang lainnya. Ini yang kita harus pahami, karena ini adalah hakikat pujian tersebut itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kagum boleh, tapi memuji-muji manusia itu tidak boleh. Kita boleh bangga dengan apa yang kita lakukan, tapi kita tidak boleh membangga-banggakan apa yang kita lakukan. Itu seperti itu. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Kemudian di sini musannaf itu mengambil wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala
memberi pertolongan atas perkara-perkara dunia dan perkara-perkara agama. Berarti Kiai Musonef itu berharap bahwa di dunia tersebut itu juga diberi pertolongan, kemudian bagi di dalam urusan agama, entah itu urusan akhirat, entah itu tanggung jawab ilmu yang ditulis, itu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu wassalam ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya. Kemudian selanjutnya musannif tersebut itu memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendoakan sholawat takdim. Berarti ini adalah kita ikut sholawat. Kemudian wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya. Ini musannif tersebut itu mencurahkan sholawat takdimnya, kemudian mendoakan selamat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai khatimil anbiya. Seperti itu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian musannif mendoakan salam takdim kepada para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat-sahabatnya, wa ajma'in, dan semua orang. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha luhur serta Zat yang maha. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasa arkanul islami, utawi rukun Islam itu khamsatun amalima. Syahadatan rupanya syahadat alla ilaha illallah, Allah illallah, dengan setuhune orang-orang pangeran kang hak dan wajib dan sembah illallah, amin kelawan Allah, wa anna Muhammadan, dan dengan setuhune kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusane Gusti Allah. Berarti pasal ini menerangkan tentang dasar-dasar keislaman, ya, karena ini adalah sebuah pokok keislaman, sebuah pokok kehidupan. Intinya kita hidup, kita harus menerima kebenaran yang diperintahkan kepada diri kita. Di sini arkanul Islam min khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat ini sebagai landasan atau sebagai dasar kita melakukan amaliyah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Makanya syahadat ini adalah salah satu perkara yang dapat meleburkan dosa dengan instan. Contohnya mungkin ketika ada orang non-muslim belum masuk ke dalam agama Islam, seumur hidupnya itu melakukan zina, seumur hidupnya itu melakukan kejahatan, melakukan berdosa, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh pemerintah. Berarti apa baik? Bandar narkoba dan lain sebagainya. Tapi ketika beliau itu bersyahadat, maka kesalahan-kesalahan mereka tersebut itu langsung hilang. Berarti secara instan dia itu langsung menemukan pahala dan menghapus semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Itu seperti itu. Syahadat ini juga bisa menghapus kemaksiatan bagi muslim yang melakukan kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ya, contohnya kita pas waktu melakukan tahlilan, tahlilan kita di situ kan imam tahlilan itu biasanya mengatakan seperti itu. Nawaitu dzikra taqarruban ilallah wa khurujan minal maksiat berarti bi fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tujuannya kita mengangkat tahlilan juga diri kita tersebut niatnya perkara Gusti Allah, kemudian wa khurujul ma'si atau keluar dari kemaksiatan yang kita lakukan tadi. Makanya kalau syahadat tersebut itu adalah afdhalul dzikri, paling utamanya wong dzikir la ilaha illallah. Tidak ada yang tadi yang pertama paling utamanya pujian itu adalah
Alhamdulillah, hamdalah. Kemudian di sini Abdul Dikri ya la ilaha illallah. Ya, ada sebuah riwayat yang mengatakan juga man mata fa huwa ya'lamu anna Allahu la ilaha illallah dakhala jannah. Sapa wong sing mati kemudian mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya dakhala jannah. Mereka tersebut itu akan masuk ke dalam surga. Itu seperti itu. Dan kemudian ada juga sebuah yang mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Makanya syahadah tersebut itu adalah kunci dasar semua amalan-amalan yang kita lakukan. Kita melakukan puasa, kita melakukan sholat tanpa syahadah, ya kita ibadah konyol atau ibadahnya orang bodoh. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi cukup Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, Nabi Muhammad itu bukan siapa-siapa, melainkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bukan siapa-siapa, melainkan Nabi. Ya, itu beda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqamus shalah, lan jumenengake shalah. Wa ita'u zakat, lan menunaikan zakat. Wa shaumur Ramadan, dan puasa ing dalam bulan suci Ramadan. Wa hajjul baiti, lan haji marang Baitullah. Man istata'u, man utawi sapane wong tasta'u kang puasa sapa man ilaihi maring bait apana sabila dalane. Berarti yang selanjutnya itu adalah diri kita tersebut melakukan setelah syahadah itu kita wajib yang namanya melakukan sholat, karena sholat itu adalah amalan yang akan dipertanggungjawabkan pertama kali. Ketika kita ditanyai oleh malaikat, itu bukan yang ditanya zakatmu berapa banyak, bukan ditanya seberapa banyak uangmu, seberapa kusuk dikirmu, seberapa banyak sholawatmu, itu tidak. Karena sholat tersebut itu sebagai imaduddin atau sebagai sapane agama. Sapane wong sing sholate itu rusak, niscaya amal-amal lainnya itu juga ikut rusak. Bisa karena di dalam sholat itu ada zikir juga. Bahkan mungkin orang tersebut itu suka zikir tapi tidak melakukan sholat, itu mustahil. Orang yang suka zikir itu pasti di dalam hatinya itu ada sholat. Mereka tersebut itu selalu berdoa. Karena di dalam sholat tersebut, sholatnya sebetulnya aslinya itu doa yang disyariatkan, itu seperti itu. Makanya banyak orang yang katakan, karena saya zikir itu seperti ini. Aku ini kan sholatnya 5 waktu sempurna dereng. Kalau belum berarti saya yakin orang tersebut itu belum melakukan apapun. Ya, seperti itu. Sholat ini juga termasuk pertolongan. Sholat itu juga termasuk penghibur taqwa Allah. Sholat tersebut itu kita media berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Kemudian yang paling dasar, sholat itu sebagai tiangnya agama. Setelah syahadat itu sudah selesai, kita selesai dengan syahadat, kemudian kita lanjut ke sholatnya. Karena sholat tersebut itu juga termasuk penolong kita. Ya, katanya kan wasta'inu bisobri washolat. Jadikanlah sholat, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat untuk kepentingan kita, baik itu kepentingan di akhirat atau kepentingan di dunia nanti. Wasta'inu bisobri washolat wa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu, dan sesungguhnya sholat itu berat dilakukan
kecuali bagi orang yang khusyuk. Oh, sholat itu apa? Jangan mengatakan sholat itu ringan, itu tidak. Kanjeng Nabi saja ketika mau disyariatkan sholat itu hanya terus masalah sholat. Ya. Pertama beberapa rokaat, beberapa 50 rokaat, kemudian udah lagi ketika Isra Mi'raj diturunkan lagi sampai akhirnya ke 5 waktu. Kadang-kadang 5 waktu diri kita tersebut itu juga sulit. Kita sulit melakukan sholat 5 waktu, kita sulit, jujur kita sulit. Karena apapun perkaranya, kalau kata-kata perintah itu sulit untuk dilakukan, itu sudah dasar. Punten kayak jenengan itu semuanya itu pesantren. Kata perintah itu biasanya yang paling sering dilanggar. Itu seperti itu. Dilarang memasak pas waktu ngaji, ya paksanya pas waktu ngaji mesti masak. Makanya seperti itu. Apapun yang bentuknya itu langgaran, mesti itu akan bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Lagi enak-enak turu, buru-buru ada subuh, malas. Lagi enak-enak kerja, ya kerja di sawah, bubur, ya malas. Lagi wayai asar, ya, lagi enak-enak istirahat, pas waktu melakukan kerja, ya malas. Pas waktu maghrib lagi repot-repot. Itu seperti itu. Apapun bentuk kata perintah itu bertentangan dengan kepribadian kita. Ini yang bentuk yang kita garis bawahi itu seperti itu. Makanya baik itu perintah agama kemudian perintah pemerintah itu selalu bertentangan. Makanya ada kata-kata kriminal ya, dari kata pemerintah tersebut, orang yang melanggar aturan pemerintah. Ya, itu seperti itu. Kemudian setelah itu wa'ita'u zakat. Ini zakat ya. Kemudian menunaikan zakat bagi yang mampu. Sebetulnya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam tersebut itu tidak pernah membebani kepada masyarakatnya atau kepada penganutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan sholat dalam keadaan berdiri, Allah boleh meringankan kita. Ketika kita sakit, kita boleh melakukan sholat dalam keadaan duduk. Ketika kita tidak bisa sholat dalam keadaan duduk, kita boleh sholat dalam keadaan tidur miring. Ketika kita tidak bisa melakukan sholat dalam keadaan tidur miring, kita boleh tidur terlentang. Ketika kita seperti itu tidak mampu, ya niat min qalbi baik insya Allah bisa nyambung. Itu sama seperti itu. Ketika di bab zakat itu juga sama. Ketika diri kita tidak mampu mengeluarkan zakat, di agama Islam itu enak. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat akan diberi zakat. Makanya tidak ada alasan, karena Islam tersebut itu ramah untuk semua kondisi manusia. Pas yang larat, yaitu bisa diberi zakat. Pas waktu kesusahan di jalan, dia termasuk ibu sabil yang boleh meminta, bukan aja menerima, tapi meminta itu boleh. Ya aku ibu sabil, saya mau meminta zakat saya untuk perjalanan pulang dan makan saya, itu boleh. Itu seperti itu. Wassaumur Ramadan, yang selanjutnya adalah puasa. Ya, seperti itu. Wassaumur Ramadan. Puasa Ramadan tersebut itu juga termasuk dari dasar-dasar keislaman kita. Punten, kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Ya, bulan Allah, ya, di antara bulan-bulan yang paling utama adalah bulan suci Ramadan. Ya, karena ada sebuah hadis yang mengatakan man faraha bi bulan Ramadan haramallahu alaihi. Barang siapa yang bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan, ya, maka orang tersebut akan diharamkan atas api neraka. Ini bunga saja sama bulan suci Ramadan itu seperti itu. Apalagi kita hikmah, ya tadarusan, kita tarawih, kita melakukan kajian-kajian seperti ini, kita perbanyak yang namanya amal baik. Tapi tolonglah kita ibadah yang wajib itu jangan sampai ditinggal, walaupun toh hidup puasa sudah selesai. Dan fenomena
di Indonesia kan seperti pas puasa itu jamaah subuh kebet, tapi ketika sudah Syawal sepi maning. Ya, itu seperti itu. Padahal puasa tersebut itu juga termasuk syakir di antara manusia dan ahli neraka. Ini bisa menjadi aling-aling. Ya. Di antara ahli neraka puasa tersebut itu juga termasuk perkara-perkara kewajiban yang sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti sebelumnya Nabi Muhammad, sebelumnya kita ada diwajibkan untuk sholat zaman dulu itu puasa itu sudah menjadi kewajiban. Makanya diusahakan di bulan suci Ramadan ini kita jadikan bulan suci Ramadan sebagai madrasah nafsu kita latih, kita asah nafsu kita. Jangan sampai diri kita tersebut itu kalah dengan nafsu. Kita ambil momen baiknya, jadikan puasa Ramadan saat ini itu sebagai yang namanya madrasah bagi diri kita. Wong sekolah itu di madrasah tok, di luar itu juga banyak sekolah. Ya, contohnya bulan puasa ini, nafsu kita itu yang namanya diasah ya, untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek yang kita inginkan. Itu seperti itu. Karena puasa tersebut itu bisa menjadi syakir antara diri kita dengan api neraka. Kemudian kalau puasa, banyak sekali orang yang berpuasa tapi dirinya tersebut itu tidak bisa menjaga diri. Karena puasa kita termasuk adalah puasa awam. Puasanya wong awam, puasanya kulo panjenengan itu penting tidak membatalkan puasa. Alhamdulillah. Seperti orang makan, orang minum, ya, orang jima pas waktu lagi puasa, alhamdulillah. Padahal puasa tersebut itu ada yang lebih utama, yaitu saumun hasanah khos, yaitu puasanya khusus. Di antara yang khusus itu puasanya bahagia, ya. Di samping menjaga lapar, ya. Di samping menjaga menyebarkan keislaman, beliau juga pas waktu puasa dimusuhi tetap sabar. Seperti itu. Kalau kita itu puasanya wong awam seperti orang makan karo orang minum dan tidak melakukan hal yang diharamkan ketika melakukan puasanya, alhamdulillah. Itu seperti itu. Wahajul baiti man istata'u ila sabila. Kemudian ini yang paling berat. Sebetulnya bukan berat ya. Kalau sudah ditakdirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan datang ke Baitullah. Ini yang selanjutnya, yang terakhir itu haji. Karena haji itu sebetulnya bisa dikatakan hanya orang yang mampu saja. Dalam arti wong sing mampu bagaimana seperti itu. Kadang-kadang ada wong bukan haji bagi orang yang kaya, itu tidak. Kadang-kadang ada wong larat kemudian mendapatkan undian apa, misalkan dapat hadiah, ya, itu juga panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hajjul baiti min man istata'u ila sabila. Kemudian haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu menuju ke Ka'bah atau Baitullah. Itu seperti itu. Karena haji tersebut itu termasuk dari kewajiban kita kepada Allah. Ya. Katanya kan Allahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'u ila sabila. Mengerjakan ibadah haji merupakan kewajiban bagi makhluknya terhadap Tuhannya. Berarti manusia itu kudu melakukan haji yang mampu. Tapi yang orang mampu, ya orang susah. Itu seperti itu. Karena termasuk hajjul bait, si dimaksud haji ini itu melakukan haji ataupun melakukan umroh. Al-wasduhu bil haji wal umroh. Haji dari Baitullah ke berimoni, di Baitullah ke mana dolanan beli, berimoni di Baitullah itu piknik beli, tetapi al-wasdu bil haji wal umroh, yaitu melakukan haji atau melakukan umroh. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah diperintahkan dasar kelima ini kita baca sampai akhir hayat itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul imani wa huwa ma'al bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhal na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad.